Selamat datang kembali di PHP Penyuluh Hukum Pertama. Bersama saya Dewa dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Ya, Sobat PHP. Nah, ini Sobat PHP ini baru saja saya buat ini panggilannya untuk teman-teman yang subscribe atau yang menonton video ini. Ya, jadi sebarkan video ini, like, komen, jangan lupa klik loncengnya ya kalau subscribe biar update video-video terbaru dari saya. Oke, kita langsung saja Sobat PHP. Kali ini saya ingin membicarakan atau berbagi informasi tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, ini banyak sekali dari kita yang menyampaikan pendapat di muka umum, entah itu unjuk rasa, demonstrasi, atau apapun itu bentuknya di muka umum. Itu kita harus tahu aturannya. Nah, ini ada aturannya, ada undang-undang yang mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, biar kita jangan sampai melanggar ya Sobat PHP. Langsung saja kita masuk ke materi. Ini diatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tahun 2000. Ini lama sekali nih ya, 1998. Ini saya baru 8 tahun ini kalau dihitung-hitung. Saya lahir 1990. Ini baru 8 tahun saya. Kemerdekaan menyampaikan pendapat, saya umur 8 tahun sudah diatur. Oke, lanjut. Ya, pada bab 1 ketentuan umum di pasal 1 diterangkan pengertiannya. Kemerdekaan menyampaikan pendapat itu adalah hak setiap warga negara ya. Setiap warga negara Indonesia tentunya ya, untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, ini kita bahas pengertiannya dulu. Jadi kemerdekaan menyampaikan pendapat ini adalah hak kita, setiap warga negara Indonesia, untuk menyampaikan pikiran kita, apa yang ada di pikiran kita itu dengan lisan. Misalnya kita berbicara di depan umum gitu, tulisan, dengan kita bawa apa misalnya spanduk atau apapun itu yang berbentuk tulisan dan sebagainya. Nah, sebagainya ini bisa selain tulisan atau lisan. Misalnya nih, sikap. Misalnya kita dalam bentuk sikap mogok misalnya gitu. Mogok apa gitu. Tidak ngomong, tidak ada tulisan, tapi mogok aja udah, diam. Itu sebagai sikap. Itu bisa termasuk juga menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, ini secara bebas, tapi bertanggung jawab. Tidak bebas 100%, ada bertanggung jawabnya. Sobat PHP, jangan lupa bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Di muka umum, itu di muka umum dalam pengertian ini adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Jadi namanya di muka umum tuh ya di mana-mana, yang penting di hadapan orang lain. Itu di mana aja di muka umum, itu di mana aja bisa. Namanya di muka umum. Pokoknya ada di depan orang lain, itu di muka umum sudah namanya. Oke. Lanjut. Unjuk rasa. Pengertian unjuk rasa dan atau demonstrasi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Ya, ini ciri khasnya unjuk rasa atau demonstrasi ini adalah secara demonstratif. Oke, cukup jelas.
Sering kita dengar kan demo yang ada di berita-berita itu, ya inilah dia pengertiannya. Nah, selanjutnya adalah pawai. Pawai itu penyampaiannya dengan arak-arakan di jalan umum. Nah, kalau ada di jalan-jalan tuh misalnya pawai kesenian apa gitu, kesenian budaya apa gitu. Nah, itu namanya pawai jalan umum. Selanjutnya rapat umum. Jenis rapat umum ini ya adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. Ini di mana-mana ada rapat umum ini, bisa di kantor, di sekolah, dimanapun rapat umum ini dilakukan ya. Ini termasuk bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat. Selanjutnya ada namanya mimbar bebas. Mimbar bebasnya adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum dilakukan secara bebas, terbuka, tanpa tema tertentu. Ini bebas, mimbar bebas. Ini bebas tanpa tema tertentu, dilakukan secara bebas. Oke, lanjut. Nah, pada pasal 2 yang disebut setiap warga negara itu secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini ada hak, ada tanggung jawab. Itu udah pasti beriringan, hak dan tanggung jawab itu. Ada hak menyampaikan pendapat, ada tanggung jawab berdemokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyampaian pendapat di muka umum itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini tanggung jawab kita. Sobat PHP, ingat, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya, pada pasal 4 ini tujuan pengaturan ini adalah ada 4, yaitu pertama, mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia. Ya, ini kemerdekaan menyampaikan pendapat ini adalah hak asasi manusia. Itu artinya hak yang kita bawa dari lahir, kita bawa terus, itu hak asasi manusia itu. Dan itu dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Ini adalah wujud perlindungan hukum. Yang ketiga, mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. Ya, negara kita kan negara demokrasi. Ini penting sekali mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas. Jadi untuk melindungi, mewujudkan agar warga negara Indonesia ini partisipasinya dan kreativitasnya didukung oleh negara ini dengan pengaturan ini didukung. Yang keempat, menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Nah, ini tanggung jawabnya. Tanggung jawab sosial ini tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Jadi kepentingan kita, sobat hukum, kepentingan kita dapat, tapi kepentingan orang atau kelompok lain itu jangan sampai terganggu. Oke, lanjut di bab 3. Sobat PHP, hak dan kewajiban. Pasal 56. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum itu berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Ya, ini udah jelas bunyi pasalnya, pasal 5, dan di pasal 6 diatur kewajibannya. Kewajiban sobat PHP apabila menyampaikan pendapat di muka umum ada 5, yaitu menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Jadi
Jangan sampai mengorbankan hak dan kebebasan orang lain. Contohnya misalnya di jalan kita berdemonstrasi, jadi hak-hak pengguna jalan yang lain tetap harus dihormati. Jangan sampai kita seenaknya. Nah, selanjutnya menghormati juga aturan-aturan moral yang diakui umum. Jangan melanggar moral. Ya, ini nilai-nilai moral kita tuh harus tetap kita junjung, walaupun bagaimanapun apapun temanya yang kita sampaikan pendapatnya, mau bagaimanapun perasaan kita, moral tetap harus dijaga. Ya, selanjutnya menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini sudah pasti. Dari tadi saya tetap mengingatkan Sobat PHP, taati hukum dan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Ya, ini sama, mirip. Keamanan dan ketertiban harus dijaga. Jangan sampai kita dalam menyampaikan pendapat itu mengganggu keamanan dan ketertiban di sekitar kita, yaitu jadi kontraproduktif. Kita kan pasti menyampaikan pendapat itu dengan maksud yang positif. Jangan sampai nanti hasilnya jadi negatif, mengganggu keamanan dan ketertiban umum, bisa kena pidana. Dan terakhir, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini jangan sampai kita menyampaikan pendapat tapi dengan niatan yang negatif. Misalnya provokasi, kita sengaja mengadu domba, memecah belah pihak manapun gitu, dimanapun, kapanpun, itu tidak dibenarkan dalam undang-undang ini. Oke, lanjut. Masih di hak dan kewajiban pada pasal 7, dalam pelaksanaan dan penyampaiannya, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum, di sisi lain aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 4. Yang pertama, melindungi hak asasi manusia kita. Ya, Sobat PHP akan dilindungi HAM-nya oleh aparatur pemerintah. Dalam hal ini Polri ya, sebagai aparatur pemerintah yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam bidang keamanan. Nah, ini melindungi hak asasi manusia kita. Kedua, menghargai asas legalitas. Asas legalitas ini apa sih? Asas legalitas itu asas yang artinya ini adalah tidak ada perbuatan atau delik yang dapat dihukum atau diberikan hukuman tanpa adanya peraturan yang mendahuluinya. Jadi peraturan dulu, baru ada pelanggaran. Jadi kalau misalnya kita berbuat A tapi belum ada hukum yang mengatur perbuatan A itu dilarang, maka perbuatan A itu tidak boleh dihukum, yaitu asas legalitas. Hukum tidak boleh berlaku surut. Nah, itu. Ya, artinya. Ya. Selanjutnya, menghargai prinsip praduga tidak bersalah. Nah, ini prinsip praduga tidak bersalah ini sering kita dengar. Ini artinya bahwa bagaimanapun seseorang yang apabila diduga melakukan tindak pidana apapun itu, melakukan pelanggaran apapun itu, tidak boleh dianggap sebagai seorang yang bersalah apabila belum ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, ini apabila masih dalam proses, apalagi baru ditangkap ya, misalnya baru ditangkap itu
belum bisa dibilang bersalah, kecuali setelah melalui proses hingga keluar keputusan pengadilan. Nah, itu yang berkekuatan hukum tetap ya. Kalau misalnya masih ada proses di tingkat lebih lanjut, itu masih belum juga bisa dibilang bersalah. Nah, itu sobat PHP, praduga tidak bersalah. Nah, terakhir menyelenggarakan pengamanan. Nah, ini memang tugas aparatur pemerintah, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia setempat ya, di mana misalnya dilakukan kegiatan itu ke kepolisian setempat yang wajib untuk mengamankan. Selanjutnya ya, langsung ke bab 4. Ini bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum. Pasal 9. Bentuknya seperti tadi sudah disebutkan di ketentuan awal di pasal 1. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum itu unjuk rasa atau demonstrasi yang tadi yang secara demonstratif, lanjut pawai yang dengan arak-arakan, rapat umum, dan atau mimbar bebas. Nah, ini udah dijelaskan tadi. Lanjut ke penyampaian pendapat di muka umum yang disebut 4 tadi itu dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali, nah ini ada pengecualian, di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional. Nah, ini dikecualikan di lingkungan ini. Ada aturannya dari misalnya istana kepresidenan tuh, kalau tidak salah 100 meter dari gerbang itu dikecualikan untuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Jadi tempat ibadah, instalasi militer, dan lain sebagainya ini juga dikecualikan. Itu aturannya beda-beda dengan istana kepresidenan, sekitar berapa ratus meter gitu kalau nggak salah ya. Nah, selanjutnya pada hari besar nasional. Pada hari besar nasional ini juga dikecualikan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, ini yang penting, ada ketentuan bahwa pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Ya, jangan ya dibawa benda-benda yang berbahaya, misalnya pisau gitu kan. Sobat PHP bawa pisau, emangnya mau masak? Nah, itu kan berbahaya pisau itu. Oke, lanjut. Pasal 10, penyampaian pendapat di muka umum. Ini caranya, apabila sobat PHP mau melaksanakan kegiatan ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Polri, nah, kepolisian setempat. Nah, pemberitahuannya secara tertulis sebagaimana dimaksud disampaikan oleh yang bersangkutan, sobat PHP atau pemimpin atau penanggung jawab kelompok. Nah, itu bisa. Terus pemberitahuan sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dimulai harus sudah diterima oleh Polri setempat. Ya, jadi paling lambat 3 hari sebelum kegiatan dimulai harus sudah diterima Polri setempat. 3 kali 24 jam ya sobat PHP. Ini harus diingat, kalau enggak bisa jadi Polri tidak menerima, tidak mengizinkan kegiatan dimaksud. Selanjutnya, pemberitahuan secara tertulis itu tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan. Lanjut. Pada pasal 11, surat pemberitahuan tertulis tadi itu harus memuat maksud dan tujuan. Maksudnya apa, tujuannya apa.
melakukan kegiatan itu. Tempatnya di mana, lokasinya. Tempat sama lokasi kan sama nih. Tempat, lokasi, dan rute. Nah, misalnya kita demo. Demonya maksud dan tujuannya apa? Tempat dan lokasinya di mana? Rutenya misalnya jalan kemana. Waktu dan lamanya berapa lama? Itu bentuknya apa? Bentuk kegiatannya bentuknya apa? Demo masa atau apa gitu kan tadi? Bercanda. Terus penanggung jawabnya siapa? Siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan itu? Nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan. Nah, ini misalnya organisasi, nama dan alamat organisasinya, misalnya BEM mana gitu kan. Terus kelompok apa? Geng motor apa misalnya. Atau perorangan bisa. Nama dan alamatnya diisi. Alat peraga yang dipergunakan. Ini misalnya bawa alat apa ke sana, misalnya spanduk atau toa atau apa gitu kan. Harus dijelaskan juga di sana. Dan terakhir penting juga jumlah peserta agar Polri bisa memperkirakan jumlah anggota yang dikerahkan untuk pengamanan. Nah, selanjutnya pasal 12 dan 14. Pasal 12 penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud tadi wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai. Jadi yang bertanggung jawab itu penanggung jawab. Dan setiap sampai 100 orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai juga harus ada seorang sampai dengan 5 orang penanggung jawab tiap 100. Nah, untuk pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat tadi, kalau mau dibatalkan disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambat 24 jam sebelum pelaksanaan. Jadi misalnya 3 hari sebelum mau melaksanakan kegiatan nih, nah ternyata mau membatalkan tuh paling lambat 24 jam sebelum waktu pelaksanaan. Nah, ini sanksi. Nah, ini penting kita ketahui agar kita tidak melanggar aturan ini. Kita harus tahu ada sanksinya loh apabila kita melanggar ketentuan menyampaikan pendapat di muka umum. Ini pasal 15 dan 17 sampai 15 sampai 17. Pasal 15 ini sobat PHP harus tahu nih. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan. Ini dapat dibubarkan. Walaupun hak, tapi bisa dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan. Yang kedua, pasal 16, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum apabila melakukan perbuatan melanggar hukum. Nah, ini apabila pada saat melakukan kegiatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan apa yang dilanggar. Nah, pasal 17 penanggung jawab pelaksanaan kegiatan tersebut dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Nah, ini ditambah sepertiga lagi dari pidana pokok karena dia penanggung jawab itu seharusnya bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan, bertanggung jawab menaati ketentuan tapi melakukan tindak pidana. Nah, itu ditambah lagi 1/3 dari pidana pokok. Nah, selanjutnya pada pasal 18, barang siapa
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Nah, jangan menghalang-halangi, apalagi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menghalang-halangi aja udah nggak boleh, karena itu adalah hak. Nah, apabila dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bisa dipidana paling lama 1 tahun. Nah, dan itu termasuk kejahatan, tindak pidana itu. Jadi jahat ya kalau kita menghalang-halangi Sobat PHP. Oke, Sobat PHP, sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat biar Sobat PHP bisa melaksanakan hak menyampaikan pendapat di muka umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.